Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Hajar dari kelas 28E. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kurikulum IPA di SD. Nah, kali ini saya mengambil contoh analisis kurikulum materi IPA di SD pada buku siswa pada kelas 5. Nah, teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian materi IPA dengan standar isi dengan mencatat butir-butir materi pada buku, kemudian dicocokkan dengan KI 3, KI 4, KD 3, dan KD 4. Sedangkan pada KI 1, KI 2, dan KD 1 dan KD 2 tidak dianalisis karena disampaikan secara tersirat oleh guru dalam pengembangan proses pembelajaran. Nah, penentuan penilaian ini menggunakan skala penilaian yang dikemukakan oleh Likert. Nah, penskoran berjenjang dari skor tertinggi sampai dengan terendah. Dalam instrumen memiliki 3 pilihan jawaban, yaitu sesuai sebagian dan tidak sesuai. Pilihan sesuai diberi skor 5 jika pada buku sesuai dengan materi yang ditentukan oleh KI dan KD. Kemudian sesuai sebagian diberi skor 3 jika materi pada buku hanya kebagian yang sesuai dengan materi yang ditentukan oleh KI dan KD. Kemudian dan pilihan tidak sesuai diberi skor 1 jika materi pada buku tidak ada yang sesuai dengan materi yang ditentukan oleh KI dan KD. Nah, langsung saja pada kesesuaian materi IPA dengan standar isi. Bahwasannya di sini kesesuaian materi dengan standar isi sebesar 96,67%. Nah, sedangkan ketidaksesuaian materi dengan standar isi itu sebesar 33,3%. Nah, kesesuaian materi IPA dengan kompetensi inti atau KI 3 dan kompetensi dasar KD 3. Nah, aspek pengetahuan terdapat satu pembelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam buku siswa hanya memuat aspek keterampilan saja. Dalam membuat perencanaan desa ditemukan pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 6, sehingga hanya memperoleh skor 1. Nah, terdapat 4 pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi inti 3, namun tidak sesuai dengan kompetensi dasar 3. Nah, materi berupa kesehatan dan kenampakan alam tidak terdapat pada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar terfokus pada mengenal organ tubuh dan rangka manusia untuk kesehatan secara umum, belum termuat pada kompetensi dasar. Kemudian untuk kenampakan alam juga belum termuat dalam kompetensi dasar. Seperti itu. Kemudian kesesuaian materi dengan kompetensi inti atau KI 4 dan kompetensi dasar KD 4. Aspek keterampilan terdapat satu pembelajaran yang tidak sesuai dengan KI 4 dan KD 4. Nah, disajikan sebuah gambar bencana akan tetapi tindak lanjut dari pengamatan tersebut tidak ada, padahal dalam KI 4 dan KD 4 keterampilan yang ada dengan menyajikan sebuah laporan. Nah, oleh karena itu sebaiknya memberikan suatu penugasan untuk menindaklanjuti gambar bencana tersebut dengan memberikan pertanyaan atau menuliskan keadaan yang ada pada gambar tersebut. Nah, kemudian terdapat satu pembelajaran yang sesuai dengan KI namun tidak sesuai dengan KD 4. Yaitu keterampilan siswa dalam membuat sebuah
clipping tentang kenampakan alam yang mana dalam kompetensi dasar materi IPA kelas 5 tidak terdapat kenampakan alam. Kemudian kesesuaian materi IPA dengan pendekatan saintifik, yaitu setelah diteliti menalarnya sebesar 24,7%, menanya 20,3%, kemudian mencoba sebesar 18,2%, menalar sebesar 22,9%, mengkomunikasikan sebesar 13,9%. Nah, kesesuaian kegiatan saintifik pada buku siswa yang paling menonjol yaitu kegiatan mengamati, dan kegiatan yang masih kurang yaitu mengkomunikasikan. Nah, kemudian pada mengamati atau mengobservasi, kegiatan mengamati tercantum sebanyak 73 kali. Adapun kegiatan yang termasuk ke dalam mengamati yaitu pertama siswa mengamati objek atau gambar, kedua siswa menyimak suatu bacaan, ketiga siswa membaca suatu bacaan. Nah, itu dalam kegiatan mengamati. Kemudian pada kegiatan menanya tercantum sebanyak 60 kali pada buku siswa. Adapun kegiatan yang termasuk menanya yaitu pertama, siswa mengajukan sebuah pertanyaan, kedua, siswa menjawab pertanyaan, dan ketiga, siswa berdiskusi tentang suatu hal. Kemudian selanjutnya yaitu menalar atau mengolah. Kegiatan ini tercantum sebanyak 54 kali pada buku siswa. Adapun kegiatan yang termasuk menalar yaitu yang pertama, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, kedua, menghubungkan suatu data, ketiga, menyimpulkan hasil analisis data, dan keempat, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik dari kegiatan mengamati atau kegiatan dari eksperimen. Kemudian selanjutnya yaitu mencoba. Nah, mencoba atau mengumpulkan informasi. Kegiatan ini tercantum dalam data, tercantum 68 kali pada buku siswa. Adapun kegiatan yang termasuk mencoba yaitu pertama, siswa melakukan aktivitas percobaan atau eksperimen, kedua, siswa membaca informasi dari sumber lain, kemudian yang ketiga, siswa mengamati objek atau suatu kejadian atau aktivitas, kelima, siswa mengumpulkan data dari narasumber dengan melakukan wawancara, dan yang kelima yaitu demonstrasi atau bermain peran, dan keenam, siswa mengumpulkan data dari hasil pengamatan. Selanjutnya yang terakhir itu mengkomunikasikan yaitu kegiatannya itu membuat jejaring kegiatan mengkomunikasikan, yaitu tercantum pada sebanyak 41 kali pada buku siswa. Nah, adapun kegiatan yang termasuk mengkomunikasikan yaitu pada buku siswa tersebut menyajikan sebuah hasil percobaan. Nah, siswa di sini menyajikan laporan berupa tabel. Kedua, siswa di sini menyajikan data dalam bentuk bagan. Kemudian yang ketiga, siswa menyajikan data pada kolom. Nah, itulah dari pendekatan saintifik analisis yang dilakukan. Kemudian teman-teman, persebaran kegiatan saintifik pada buku siswa sudah banyak yang memenuhi 5 kegiatan dalam satu pembelajaran IPA. Namun juga masih ditemukan beberapa pembelajaran
yang hanya memuat beberapa kegiatan pendekatan saintifik saja, tidak secara utuh. Nah, mengimplikasikan kelima aspek pendekatan saintifik. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kegiatan pendekatan saintifik yang tidak ada termuat dalam muatan materi pembelajaran yang lain. Oleh karena itu, untuk melengkapi kegiatan pendekatan yang tidak ada, guru bisa menambahkan pada kegiatan pembelajaran IPA lagi. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai contoh dari menganalisis materi pembelajaran IPA di SD pada kelas 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.